Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatin Atiyah dengan NIM 22031060003, mahasiswi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan anak dalam keluarga, di mana saya mengambil dari referensi kitab Tarbiyatul Aulad. Saya mengangkat tentang tema tanggung jawab orang tua untuk mengembangkan fitrah anak. Seperti yang kita ketahui, orang tua memiliki tanggung jawab penuh kepada anak, terutama dalam fitrahnya. Sejak awal anak lahir atau dalam artian anak usia dini, orang tua sudah memiliki tanggung jawab penuh kepada anak. Hal ini sudah termaktub dalam firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amrum ma yaf'aluna ma yu'marun. Maksud dari ayat ini adalah Allah memerintahkan agar kita sebagai umat manusia untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, di mana bahan bakar api neraka ini adalah dari manusia dan batu. Di dalam neraka juga terdapat malaikat yang amat ganas dan mereka tidak segan-segan untuk menyiksa manusia yang berada di neraka tersebut. Jadi di sini sudah jelas kalau Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita, apalagi dari seorang kepala keluarga, yaitu seorang ayah. Figur dari seorang ayah dan ibu sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Seperti dalam tidak hanya ibu yang berperan penting untuk anak, tapi ayah juga. Seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi, Al-Um madrasatul ula wal ab mudiruha, yang artinya ibu adalah madrasah pertama anak dan ayah menjadi kepala madrasahnya. Banyak orang yang salah mengartikan atau memenggal hadis tersebut. Jadi banyak orang yang cuma menyampaikan hadis ini dengan Al-Um madrasatul ula, tapi yang kata-kata wal ab mudiruha ini tidak dipakai. Tapi yang benar ini Al-Um madrasatul ula wal ab mudiruha. Jadi dua sosok peran ayah dan ibu ini sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Kalau ada salah satu sosok dari entah ayah atau ibu itu yang kurang lengkap, itu pasti akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Adapun tanggung jawab yang utama dan yang pertama diajarkan oleh orang tua, terlebih seorang ayah kepada anaknya, yaitu mengajarkan tentang keimanan. Baik di sini kalau ada anak lahir kan biasanya ayahnya mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Nah, ini juga termasuk pengenalan pertama anak kepada iman. Jadi anak ketika sudah terlahir di dunia ini, jadi anak langsung dikenalkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang membahas tentang fitrah anak ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassuranihi au yumajisanihi. Yang maksudnya hadis ini bermaksud setiap anak yang lahir dan dilahirkan itu dalam keadaan fitrah semua. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau di zaman sekarang ini ada beberapa kasus yang kayak melanggar fitrah anak. Seperti ada beberapa orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak. Semisal nih, ada si anak ini mempunyai hobi melukis.
tetapi orang tuanya tidak setuju dengan hobi anak ini. Anak ini sudah beberapa kali bilang kalau, "Ibu, ayah, ini aku tuh hobinya melukis, tapi kok ayah sama ibu kok nggak setuju sama hobiku, kan ini hobiku." Terus tapi orang tuanya tetap kekeh kalau tidak ingin mendaftarkan anaknya ke les atau privat atau bimbingan belajar yang berbau kesenian. Sedangkan orang tuanya ini kepingin anaknya yang desain. Jadi orang tuanya ini pingin anaknya jadi dokter lah atau jadi tenaga kesehatan, tetapi karena anaknya yang pengen tentang kesenian dan orang tuanya yang pengen anaknya kesehatan, jadilah si anak ini kalah dengan egonya orang tua. Hal ini tidak baik untuk tumbuh kembang anak, karena hal ini akan menyebabkan anak tidak tumbuh dan kembang secara optimal, karena yang dijalankan ini kan tadi sains ya, yang atas keinginan orang tuanya, dan itu tidak sesuai dengan minat dan bakat anak. Adapun saran dan rekomendasi dari kasus tersebut adalah harusnya ada dialog terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri karena anak juga mempunyai keinginan. Di sini anak yang menjalankan dan itu masa depan anak. Orang tua boleh menyarankan atau semisal tidak setuju ya membuat opsi lain, atau tidak boleh yang kayak menentang, kamu tuh nggak boleh gini.